yang mungkin sehari pakai hanya ke kantor, ke kampus, atau ke mall, atau kemanapun, pulang balik itu paling berapa jam sih? 5 jam, 6 jam gitu kan? Tapi kendaraan komersial kan bisa 24 jam tuh dalam sehari. Ya. Ya. Nah, jadi penghasil emisi terbesar itu adalah kendaraan komersial. Itu yang melahirkan pemikiran kita, yuk konsentrasinya di commercial vehicles dulu. Jadi kita nggak ngomong electric generation-nya dulu, tapi kita bicara paling tidak bagaimana kita bisa mengurangi emisi dari deployment kendaraan komersial. Keywordnya itu kan bagaimana kita berpartisipasi, kontribusi dalam energi transisi ini nih, ya kan? Nah, terus kita memilih sektor yang commercial vehicles. Otomatis yang kita bayangkan adalah bagaimana kita bisa membantu mengakselerasi adopsi dari kendaraan-kendaraan komersial ini untuk betul-betul economic needs sehari-hari kita gitu loh. Mau untuk bus-nya, mau untuk microbus-nya, mau untuk angkot misalnya. Selamat datang rekan bincang di Bincang Emiten oleh Asosiasi Emiten Indonesia. Untuk kesempatan Bincang Emiten pada kesempatan kali ini, kita akan berdiskusi bersama salah satu narasumber. Ya, beliau adalah Direktur Utama dari salah satu emiten yang memang sudah tercatat pada 19 Juni 2023. Nama emitennya PT Vektor Teknologi Mobilitas Tbk dengan kode saham VKTR. Ya, dan di tengah-tengah kita sudah hadir yaitu Direktur Utamanya, yaitu Bapak Gilarsi Wahyu Setiono. Apa kabar Pak Gilarsi? Alhamdulillah baik. Baik Pak ya. Oke, kita akan membahas mungkin industri karena VKTR yang kita tahu dan orang-orang juga udah aware ya. Orang-orang juga udah aware, udah ada mobil listriknya nih. Sorry, bis listriknya. Bis listriknya. Yang memang lalu lalang di jalanan, terutama memang kalau kita lihat yang kerjasama dengan Transjakarta juga ya. Jadi PT Vektor Teknologi Mobilitas Tbk salah satu pemain di industri mobilitas listrik ini ya, terutama untuk kendaraan komersial ya. Mungkin kita langsung saja berdiskusi Pak Gilarsi, bisa diceritakan nggak terkait dengan latar belakang terbentuknya perusahaan yaitu PT Vektor Teknologi Mobilitas Tbk, dan kira-kira secara milestone apa sih yang memotivasi perusahaan akhirnya masuk ke bisnis ini? Menarik, pertanyaan yang luar biasa bagusnya itu. Langsung straight to the point ya Pak ya? Langsung straight to the point. Jadi isu mengenai climate change itu kapan pertama kali dengar? Saya climate change mungkin waktu kuliah kali ya. Karena kapan? Waktu zaman kuliah saya mungkin tahun 2003 itu dibilang adalah bahwa air kita itu akan habis tahun 2070. Ya kan, artinya ada pemanasan global di situ ya. Jadi awareness itu udah dibangun mungkin zaman kita kuliah kali ya, bahwa pemanasan global terjadi, naik terus suhu bumi gitu ya. Nah, itu mungkin Pak yang saya aware ya, zaman saya mulai kuliah. Akhirnya itu terbawa kepada situasi yang kita hadapi hari ini kan. Panas pasti. Ngerasa lebih panas bener. Terasa lebih panas. Nah, kemudian kan mikirnya kenapa sih kok terjadi seperti ini gitu ya. Yeah. Jadi Bakri Group itu sebagai perusahaan yang sudah cukup lama berkecimpung dalam bidang fossil energy gitu kan. Yeah. Itu kan ada rasa wah kita bersalah juga nih kalau kita nggak berbuat apa-apa gitu ya. Makanya internal Bakri sejak tahun-tahun itu sebetulnya sudah memiliki sebuah obsesi bahwa one day kita masih tetap akan bergelut di dalam bidang energi ini, apapun bentuknya, mau upstream, midstream, downstream, tapi sudah harus green dong. Kalau sekarang mungkin 80% itu masih fossil base itu, mulai mikir nih bagaimana kita mulai membangun sebuah narasi yang dimana kita transisi bersama dengan kebutuhan transisi menuju net zero emissions itu dari sekarang gitu. Nah jadi dengan cara berpikir itulah kemudian di mana kita kira-kira kita bisa berkontribusi ini. Kalau di upstreamnya too early. Kalau di downstreamnya mungkin, ya kan? Nah, jadi kita mulai mikir emisi itu penghasil terbesarnya apa? Straight to the point, transportasi, ya kan? Nah, transportasi sebagai penghasil emisi yang paling gede yang mana nih?
komersial. Loh, masa nggak sepeda motor gitu ya, jumlahnya 120 juta gitu ya. Indonesia banyak Indonesia banget gitu ya. Enggak, ternyata komersial. Kenapa? Karena memang economic driver dari kendaraan komersial itu kan kalau nggak jalan dia nggak dapat duit. Jadi dia harus jalan terus, kalau bisa 24 jam 7 hari seminggu kendaraan komersial itu harus jalan terus kan, supaya dia mendapatkan duit gitu kan. Beda dengan passenger vehicles yang mungkin sehari pakai hanya ke kantor, ke kampus, atau ke mall, atau kemanapun, pulang balik itu paling berapa jam sih? 5 jam, 6 jam gitu kan. Tapi kendaraan komersial kan bisa 24 jam tuh dalam sehari. Ya. Nah, jadi penghasil emisi terbesar itu adalah kendaraan komersial. Itu yang melahirkan pemikiran kita, yuk konsentrasinya di commercial vehicles dulu. Nah, jadi ini sebetulnya antara visi para principals, Pak Nin, ya, dengan opportunity. Sebetulnya kan kita mau melihat itu masalah atau opportunity itu kan tergantung side mana yang mau kita ambil gitu ya. Kita melihat ini sebagai sebuah opportunity di mana Bakri itu bisa berkontribusi untuk membangun narasi Indonesia yang lebih bersih itu melalui downstream sektor dari elektrifikasi ini. Jadi kita nggak ngomong electric generation-nya dulu, tapi kita bicara paling tidak bagaimana kita bisa mengurangi emisi dari deployment kendaraan komersial. Menarik ya, udah dipikirkan ternyata bukan motor, bukan mobil. Padahal motor mungkin tiap tahun penjualannya bisa 9 juta unit ya, terus mobil 1 juta unit sekian gitu ya. Jadi kita berpikir justru memang penghasil polusi adalah kendaraan-kendaraan yang kita pakai sehari-hari. Ternyata tidak, ternyata adalah komersial ya. Karena komersial pemakaiannya betul kata Bapak tadi ya. 24 hour harus jalan terus. 24 hour cari penumpang gitu kan ya. Jadi emisinya juga 24 hour. Truk juga sama kan? Truk juga sama. Nggak ada yang bayar gitu. Ya, oke. Menarik Pak. Jadi tadi Bapak sudah kasih sedikit cue terkait dengan visi ya. Jadi secara lebih dalam sebenarnya visi misi utama dari Vector dari VKTR ya, Vector Teknologi Mobilitas TBK dalam mendukung transformasi mobilitas di Indonesia tuh khususnya di sektor mobilitas listrik ini seperti apa nih Pak? Visi dan misinya secara lebih mendalam. Keywordnya itu kan bagaimana kita berpartisipasi, kontribusi dalam energi transisi ini nih, ya kan? Nah, terus kita memilih sektor yang commercial vehicles. Otomatis yang kita bayangkan adalah bagaimana kita bisa membantu mengakselerasi adopsi dari kendaraan-kendaraan komersial ini untuk betul-betul economic needs sehari-hari kita gitu loh. Mau untuk bus-nya, mau untuk microbus-nya, mau untuk angkot misalnya, mau untuk truck ya, forklift gitu kan. Nah, ini semua yang kita coba pikirkan kenapa itu fit dengan kita. Bakri itu kan dilahirkannya dari industri. Sebelum kita ngomong tambang-tambang segala macam kan pipe-nya duluan, yang metalnya duluan. Ya? Betul. Jadi itu juga kayak semacam DNA call untuk membuat Bakri itu, yuk industri yuk kita mulai pikirkan. Gitu lah. Nah, jadi saya pikir ini yang membuat kita termotivasi betul untuk membantu energi transisi itu dengan mengakselerasi adopsinya itu. Nah, gimana caranya adopsi itu bisa dilakukan dengan cepat? Ya tentu ya harus gayung bersambut di semua sisi ya. Regulator juga harus mendorong itu. Kemudian marketnya sendiri juga harus mulai terdevelop gitu. Market development ini kan ya namanya sebuah transisi pasti nggak akan cepat gitu kan. Kemudian di sisi lain juga bagaimana provisions dari kendaraan-kendaraan itu sudah mulai kita pikirkan. Nah, itu juga yang membuat kita juga mikir untuk bikin pabrik gitu loh. Nggak hanya sebagai trader gitu. Kita bikin pabrik untuk bisa memproduksi chassis truk, chassis bus. Jadi komponennya juga bisa disediakan. Exactly. Menarik Pak. Jadi itu peranannya juga ya VKTR dalam pengembangan mobilitas ramah lingkungan di Indonesia sendiri ya. Dan fokusnya mungkin untuk saat ini selain komersial kemana lagi tuh Pak? Kita ngomong komersial saja ya. Kalau kita bicara mengenai populasi truk di Indonesia, itu hampir 6 juta loh. 6 juta truk? Yes. Ya, all size ya. All size ya. Artinya apa? Itu aja PR gede gitu. Yang kedua apa?
kita bicara base. Base memang ngomong populasi nggak terlalu gede lah, 240-an ribu 250 lah. ribu ya. Tapi itu juga sizable gitu. Sementara kita masih menarasikan kapasitasnya Vector itu, kita baru bisa memproduksi paling 3 ribuan lah per tahun. Ya artinya jauh sekali gitu dari kapasitas. Jadi apa yang ingin saya katakan adalah kita pengen fokus di situ deh. Toh seandainya kita fokus, kita ekspansi mau 10 kali lipat, masih belum akan cukup memenuhi kebutuhan Indonesia untuk melakukan transisi konversi menuju elektrifikasi tadi. Kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh dalam waktu, let's say 20 tahun ke depan gitu. Oke, jadi marketnya masih terbuka lebar untuk ini. Yes. Untuk konversi ya kita bicara ya. Tapi tentu ada bottleneck ya. Bottlenecknya adalah tentu conventional game yang sedang terjadi. Misalnya harga solar bersubsidi sekarang berapa? 6.800 per liter. Betul. Tapi kalau komersialnya kan 13 ribuan ya. Nah, masalah. Kalau yang non subsidinya kan sudah di atas 14.000, 15.000. Nah, itu handicap justru. Justru lawan kita itu adalah subsidi ini gitu. Apa namanya ya combustion engine yang oil combustion ya. That's correct. Oke, jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Masih bersama PT Vector Teknologi Mobilitas Tbk. Kita akan lanjut bahas terkait dengan mobilitas listrik di Indonesia.